Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Kurniawan dengan NIM 4221801002 dari tim Humanoid Adult Science. Di sini saya akan menjelaskan aktuator yang akan kami gunakan dan cara kerja aktuator tersebut. Pada robot humanoid adult size, kami menggunakan servo Dynamixel XH540 strip W270-R. Dynamixel adalah smart servo dengan motor DC, controller internal, driver, sensor, reduction gear, dan terintegrasi dengan jaringan dalam satu modul motor servo DC. Seri Dynamixel XH atau XM menawarkan teknik kontrol berdasarkan algoritma sensor arus berkinerja tinggi. Servo ini akan digunakan pada bagian kaki robot humanoid adult size. Aktuator ini menggunakan ARM Cortex M3 sebagai pengontrol utama dari modul servo DC ini. STM32F103C8T6 adalah salah satu contoh chip main control unit ARM Cortex M3 dengan spesifikasi 32 bit microcontroller dan 64 KB flash, 20 KB SRAM, dan dengan pin PWM atau pin width modulation, pulse width modulation, ADC atau analog digital converter, timer UART, support I2C, dan juga support SPI sebagai kontrol komunikasi. Spesifikasi berikutnya pada servo XH540W270R adalah servo ini menggunakan motor cordless dari produsen Maxon. Berikut adalah keunggulan motor Maxon cordless. Motor berjalan mulus, halus, dan pada kecepatan rendah. Lebih sedikit getaran dan suara yang terdengar, efisiensi tinggi hingga lebih dari 90%, magnet yang lebih kuat di mana motor juga menjadi lebih kuat, masa pakai lebih lama, dan lebih sedikit emisi elektromagnetik. Berikut perbedaan motor DC konvensional dan motor DC cordless dari Maxon. Beberapa bagian pada motor DC konvensional telah ditingkatkan oleh perusahaan Maxon, seperti ditambah bearing, pendukung kumparan, dan lain-lain, seperti pada gambar berikut ini. Nah, servo ini menggunakan sensor posisi AS5045 rotary sensor sebagai sensor posisi putar 12 bit dengan sudut digital dan output PWM. Sensor ini bekerja seperti hal efek sensor, yang mana sensor dan motor atau as motor tidak saling bersentuhan, seperti ini. Berikutnya, baud rate yang digunakan oleh servo ini adalah 9600 bps atau setara dengan 4,5 mbps. Algoritma yang digunakan pada servo ini adalah algoritma kontrol dengan menggunakan PID, dan satu putaran atau satu resolusi pada servo ini sama dengan 4096 pulse atau pulsa. Servo ini juga memiliki beberapa mode pengoperasian, yaitu current control mode, yaitu mode operasi dengan mengontrol arus ampere. Velocity control mode, yaitu operasi mode berhubungan dengan kecepatan motor. Position control mode, yaitu adalah mode operasi yang menggunakan kontrol posisi putaran servo dalam satuan derajat dari 0 sampai 360. PWM control mode adalah mode operasi yang mana servo tersebut dikontrol dengan sinyal PWM yang dikirim oleh microcontroller seperti Arduino atau driver servo seperti CM730.
Berat yang dimiliki oleh servo ini adalah 165 gram. Dimensi keseluruhan servo yaitu panjang 3,5 mm, lebar 58,5 mm, dan tinggi 44 mm. Servo ini juga menggunakan rasio gear 272,5:1. Torsi maksimal hingga servonya berhenti berputar yaitu 92 Nm saat menggunakan tegangan 11 volt dengan memakan arus sebanyak 4,5 ampere, 9,9 Nm saat menggunakan tegangan 12 volt memakan arus sebanyak 4,9 ampere, 11,7 Nm saat menggunakan tegangan 4,8 volt memakan arus sebanyak 5,9 ampere. Nah, ketika servo berputar tanpa diberi beban, maka servo dapat berputar dengan kecepatan 36 putaran per menit saat diberikan tegangan 11 volt. Lalu jika servo diberi tegangan 12 volt, maka servo akan berputar sebanyak 39 putaran per menit, dan servo akan berputar sebanyak 46 putaran ketika diberi tegangan 14,8 volt. Berikut beberapa spesifikasi dari servo ini, yaitu suhu yang aman saat mengoperasikan servo ini adalah minus derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius. Tegangan masuk untuk servo ini yang aman yaitu berkisar antara 10 volt sampai dengan 18 volt atau 14 volt. Direkomendasikan menggunakan 12 volt. ID servo yang digunakan untuk mendefinisikan setiap servo pada robot di mana servo ini memiliki 253 ID. Lebih tepatnya dari 0 sampai 252. Material yang digunakan servo ini yaitu besi untuk bagian depan dan tengah, sedangkan plastik bagian belakang dan samping. Pada bagian internal seperti gear menggunakan besi semua. Arus yang terpakai saat servo ini terhubung dengan baterai atau power supply tetapi tidak digunakan atau tidak dijalankan seperti diberi beban atau tidak diberikan PWM yaitu 40 mA. Feedback yang bisa didapatkan dari servo ini adalah posisi, kecepatan, arus, perhitungan waktu secara nyata, trajektori atau lintasan, temperatur dari servo, dan tegangan masuk. Berikut ini adalah cara kerja dari servo XH540W270-R. Data pertama akan dikirim oleh Xavier, bisa disebut juga sebagai mini PC, berperan sebagai controller utama pada robot. Lalu data tersebut dikirim ke OpenCR untuk diolah. OpenCR di sini digunakan untuk mengontrol semua servo pada robot. Setelah itu data dari OpenCR tadi bersama dengan tegangan baterai yang telah diinput ke OpenCR akan dikirim ke seluruh servo yang ada di robot berdasarkan ID setiap servo. Kemudian ini adalah diagram cara kerja pada internal servo. Pertama-tama data yang diperoleh oleh OpenCR tadi akan diolah oleh MCU ARM Cortex M3 berupa data yang telah diolah langsung dikirim ke mod. Lalu MCU ARM Cortex M3 ini akan dikirim ke Maxon motor berupa PWM. Lalu motor berputar dengan kecepatan tinggi yang mana akan dikonversi dengan rasio gear 272.5:1 untuk mendapatkan torsi yang lebih tinggi. Setelah dikonversi dengan gear rasio, sensor AS5045 rotary sensor sebagai sensor putar akan mendeteksi putaran hasil dari rasio gear tadi. Lalu dikirimkan ke MCU untuk mengecek hasil nilai error dalam satuan derajat. Sampai di sini MCU ARM Cortex M3 telah mendapatkan
nilai error dari rotary sensor. Maka MCU akan mengurangi PWM ke motor sesuai dengan nilai error yang telah didapat. Siklus ini akan berulang hingga servo berputar atau bergerak ke sudut yang dituju atau yang telah diset dari awal. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.